satuan pendidikan yang telah mendaftar. Untuk kategori mandiri belajar ada 49.401 atau sekitar 34,62%. Mandiri berubah 89.961 satuan pendidikan atau sekitar 63,04%. Kemudian mandiri berbagi 3.336 satuan pendidikan atau sekitar 2,34%. Bapak Ibu sekalian, jumlah ini tentunya menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kurikulum merdeka ini yang secara mandiri kita lakukan diharapkan sebagai sebuah gerakan, sehingga akan lebih terasa bagaimana transformasi pembelajaran itu pada level di satuan pendidikan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada 6 strategi dalam rangka implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri ini. Antara lain, yang pertama adalah penyediaan fasilitasi melalui platform Merdeka Mengajar. Kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah paling tidak login begitu ya. Tentunya dilanjutkan dengan bagaimana rekan-rekan nanti itu bisa belajar melalui pelatihan mandiri, belajar mandiri, topik 1, 2, 3, dan seterusnya. Strategi yang kedua adalah kita menyelenggarakan beberapa seri webinar, Bapak Ibu sekalian, bersama sahabat GTK. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, misalnya filosofi kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka, kurikulum operasional untuk satuan pendidikan, capaian pembelajaran, assessment, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian komunitas belajar yang mendukung IKM, maupun juga layanan helpdesk. Ini ada di kanal-kanal YouTube. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum sempat mengikuti, bisa melihat kembali. Saat ini kita menyelenggarakan untuk yang seri webinar dengan topik beban kerja guru dan mudik di kurikulum merdeka. Strategi yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita mendorong, memberdayakan yang namanya komunitas belajar. Di masing-masing satuan pendidikan, itu mungkin di KKG, MGMP, MKKS, Bapak Ibu, BPS, silahkan diberdayakan di sana ya, komunitas belajar ini, baik di satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, maupun di komunitas daring. Kemudian yang keempat, strategi implementasi kurikulum merdeka ini adalah kita memfasilitasi, kita menyiapkan narasumber berbagi praktik baik yang telah kita kurasi. Bapak Ibu di BMM ada di sana nama-nama ini sehingga bisa dioptimalkan, bisa diberdayakan jika Bapak Ibu ada masalah, ada kesulitan misalnya bisa menghadirkan narasumber ini secara daring begitu, karena memang ini agak berbeda dengan sebelumnya yang cascading begitu ya sebelumnya. Saat ini kita bisa belajar bersama di platform Merdeka Mengajar melalui komunitas belajar, dan kita memanfaatkan, memberdayakan NS berbagai baik, rekan-rekan dari sekolah penggerak yang hadir di saat ini seperti Ibu Dahlia, Pak Agung, punya sudah memulai pengalaman begitu ya di sekolah penggerak. Kemudian seperti yang lain ada helpdesk, Bapak Ibu sekalian, layanan terpadu, dan yang terakhir adalah mitra pembangunan. Bapak Ibu dengan UPT terkait, baik itu dengan BPGB, BGB, BPPMP, PMP, kemudian BPP, MPV, bisa diberdayakan ya, rekan mitra pembangunan ini secara gotong royong pendidikan bisa kita laksanakan untuk kurikulum merdeka. Hal lain Bapak Ibu sekalian, tentunya pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar episode 15 ini perlu disupport dengan regulasi yang terkait. Beban kerja guru, namanya dengan implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa? Bagaimana dengan Didapodi? Bagaimana dengan tunjangan profesinya misalnya? Tentunya ini perlu supporting, dukungan, dan
kita telah menyiapkan perangkat-perangkat pendukung itu. Dengan itulah maka pada siang hari ini telah hadir Ibu Kepala Biro Hukum Kemdikbudristek. Beliau nanti akan menyampaikan bagaimana secara regulasi pemenuhan beban kerja guru. Kemudian nanti dari Nafis dan Dapodiknya bagaimana pengisiannya, kemudian dari GTK nanti Mas Oo bisa menyampaikan tunjangan sertifikasi guru itu, dan yang praktek baik apa yang sudah dilakukan terkait dengan beban kerja guru ini. Ini ada Ibu Dahlia, kemudian ada juga Bapak Agung Wijayanto. Bapak Ibu nanti bisa bertanya, bisa mengelaborasi begitu dari hal yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, khususnya beban kerja guru di Dapodi. Tentunya kalau kita melihat di sana, Bapak Ibu sekalian, ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kemudian kalau kita rujuk lagi yang sudah tercantum sekolah satuan pendidikan yang tercantum di SKP, SKAP, mana yang mandiri berubah, mana yang mandiri bagi. Tentunya itu yang akan kita upayakan untuk akomodasi bagaimana keberpihakan kita pada rekan-rekan kaitannya dengan beban kerja guru ini, kemudian juga tunjangan profesinya. Yang lebih penting, Bapak sekalian, kurikulum merdeka ini dengan platform Merdeka Mengajar tidak sesederhana dipahami dengan login semata. Kemudian ada sendetnya seperti apa. Mari kita arahkan, kita dorong bahwa dengan kurikulum merdeka ini, kita ingin memastikan bahwa transformasi pembelajaran, perbaikan kualitas pembelajaran di ruang-ruang sekolah, di luar sekolah, bagaimana ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana asesmen diagnostik itu dilakukan. Ini yang menjadi concern kita. Kami berharap pada saatnya nanti siswa-siswi kita benar-benar lebih baik kualitas outputnya, bagaimana literasi, numerasi, karakternya seperti apa, lingkungan belajar yang nyaman bagaimana, sehingga profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis, itu bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan kita bisa secara sinergi UPT yang ada dari dukungan Dinas Pendidikan, kemudian kementerian, lembaga terkait bisa mensupport pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Namun sebelum kami akhiri dengan seizin Bapak Ibu sekalian, dan senantiasa kita mohon bimbingan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan seri webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar dengan topik beban kerja guru dan Dapodik di kurikulum merdeka telah dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca sebuah pantun ya Pak Sinta ya. Silakan Bapak. Ya. Merayakan kemerdekaan dengan panjat pinang. Cakep. Pinang ditata berjajar-jajar. Cakep. Tugas guru bukanlah semata beban. Dengan senang wujudkan merdeka belajar. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Ada lagi Pak pantunnya, Pak? Ini Pak Gemini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan sahabat GTK. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bisa membantu dalam implementasi kurikulum merdeka. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu apa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Direktur Rahmadi yang telah berkenan untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar dengan tema beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka pada siang hari ini. Baik, sahabat Getika yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan tema regulasi beban kerja guru oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek RI. Selamat siang, Ibu Dian Wahyuni. Selamat siang, Mbak Sinta. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Ibu Dian Wahyuni SH MED, disilahkan. Terima kasih Mbak Sinta, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Pak Rahmadi, Bapak Ibu narasumber pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu peserta, wakil dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas, Guru, sahabat-sahabat GTK, senang sekali pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru selaku sahabat GTK. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga menurut saya, di mana kami dari Kemendikbudristek bisa menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru, di mana dalam seri webinar ini adalah khusus terkait dengan beban kerja guru di dalam pelaksanaan kurikulum. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, seperti yang disampaikan tadi dari Ibu MC, maka saya akan tayangkan paparan terkait dengan beban kerja guru. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui di dalam implementasi kurikulum pasti sangat berkaitan erat dengan beban kerja guru. Ya, di dalam kurikulum yang baru, bagaimana beban kerja guru dari masing-masing guru yang sudah punya sertifikat pendidik untuk mata pelajaran tertentu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa kita punya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ini mohon maaf, saya salah nulisnya. Jadi di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa beban kerja guru itu mencakup kegiatan pokok mulai dari merencanakan, Bapak Ibu, lalu melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, sebagaimana juga disampaikan di dalam undang-undang tersebut, bahwa beban kerja guru itu sekurang-kurangnya adalah 24 jam tatap muka, sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka. Dan itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, terkait ketentuan lebih teknis, ini diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintahnya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, di dalam ketentuan peraturan pemerintahnya, di dalam pasal 52 PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang guru. Jadi Bapak Ibu, PP 74 tahun 2008 tentang guru ini sudah mengalami 1 kali perubahan, yaitu dengan PP 19 2017. Di situ juga ditegaskan kembali terkait dengan kegiatan pokok seperti apa yang ada di dalam undang-undang. Dan di sini pun disampaikan ketentuan yang lebih teknis terkait dengan beban kerja guru tersebut akan diatur di dalam peraturan menteri. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, sebagaimana mandat di dalam PP 19 bahwa akan diatur lebih teknis terkait dengan beban kerja guru, yaitu di Permendikbud 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, di dalam pasal 2-nya itu ditegaskan, Bapak Ibu, ini menegaskan kembali apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang dan PP, bahwa sesungguhnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah itu adalah melaksanakan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu. Nah, di dalam beban kerja ini, Bapak Ibu, ini dibagi
kapan waktu kerjanya dan kapan waktu istirahatnya. Jadi 40 jam dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam itu adalah waktu kerja efektifnya kita. Dan 2,5 jam itu adalah jam istirahat. Manakala sekolah akan menambahkan jam istirahat, itu tidak bisa mengurangi beban kerja yang 37,5-nya. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak beban kerja kita sebagai seorang pegawai itu adalah 40, di mana dibagi 37,5 jam adalah kerja efektifnya dan 2,5 jam adalah istirahatnya. Lanjut. Nah, di dalam pasal 3 itu dikatakan, Bapak Ibu, bahwa yang beban kerja efektif tadi, yang 37,5 jam tadi, itu adalah melaksanakan apa-apa yang dimandatkan di dalam undang-undang. Mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, serta melaksanakan tugas tambahan. Dan semua kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, khususnya untuk yang warna hijau, yang melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, ini dilaksanakan dalam kegiatan intra-kokurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam pasal 4-nya itu dijelaskan lebih detail, ya. Jadi tugas guru merencanakan pembelajaran itu meliputi yaitu mulai pengkajian kurikulum, pengkajian program tahunan, juga bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga pembimbingan sesuai dengan standar proses seperti itu. Nah, sementara melaksanakan pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu, tentu saja merupakan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Jadi di dalam ayat 2-nya itu melaksanakan pembelajaran itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di dalam RPP ataupun RPL bagi guru bimbingan yang Bapak Ibu sudah buat. Lanjut. Nah, pelaksanaan pembelajaran tadi Bapak Ibu inilah yang merupakan beban kerja yang harus dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka sampai dengan paling banyak 40 jam. Begitu juga bagi ibu-ibu, Bapak Ibu yang sebagai guru bimbing ataupun Bapak Ibu yang sebagai pembimbing teknologi informasi komunikasi, itu beban kerja setahunnya itu harus menampung 5 rombel dalam 1 tahunnya. Lalu pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan Bapak Ibu dan juga bagaimana membimbing dan melatih peserta didik dalam kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler. Nah, di samping kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, ada juga yang disebut dengan tugas tambahan guru. Dan tugas tambahan ini tentu saja merupakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok, gitu ya. Jadi ada dari Bapak Ibu ini yang diangkat sebagai wakil kepala sekolah, ada yang diangkat sebagai ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi pada sekolah menengah kejuruan, ataupun sebagai pembimbing khusus, ataupun ada tugas-tugas tambahan lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai E tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Nah, tugas-tugas tambahan yang A sampai E tadi dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, bukan di Satminkal lainnya. Jadi untuk wakil kepala sekolah, ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium ataupun pembimbing khusus, ini semuanya harus dilaksanakan di satuan administrasi pangkal Bapak Ibu semua sebagai guru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan yang tadi saya sebutkan dari huruf A sampai E tadi sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala perpustakaan dan sebagainya, itu dapat diekuivalensikan 12 jam tatap muka ataupun bagi guru bimbingan konseling, maka ini dapat diekuivalensikan mengampu 3 rombongan belajar dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, tugas tambahan sebagaimana dimaksud tadi huruf itu diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka. Jadi untuk tugas tambahan yang tidak saya sebutkan tadi, di luar huruf A sampai dengan E yang wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, itu diakui 6 jam tatap muka. Lalu tugas tambahan lainnya yang tidak termasuk wakil kepala sekolah tadi, apa saja sih yang dapat diakui 6 jam? Yaitu adalah Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai koordinator PKB, sebagai guru piket, sebagai ketua LSP PI P1,
sebagai penilai kinerja guru, sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan atau Bapak Ibu kalau mendapat tugas sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh. Maka beban-beban ini dapat diakui Bapak Ibu mengampu 6 jam tatap muka. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan lain tadi, ya, yang dari huruf A sampai huruf G yang saya sebutkan tadi, semua dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, tugas tambahan ini, Bapak Ibu, dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, tugas tambahan lain yang tadi, itu di 4 rombongan belajar.